Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul ummah. Wassalatu wassalam ala nabi rahmah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul basyarah. Wa ala alihi wa sahbihi ashabil munirah amma ba'du. Sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk daripada pertengahan bulan Ramadan, yang mana dikatakan di bulan Ramadan ini awsatuhul maghfirah, bahwa pertengahan bulan Ramadan ini akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaluh rahmah, awal dari bulan Ramadan itu menjadi rahmat untuk kita, dan pertengahannya menjadi ampunan untuk diri kita. Jadi ketika orang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka ia akan menahan diri mereka daripada hawa nafsu, baik nafsu makan maupun minum. Maka hawa nafsu, syahwat akan terkendali. Kenapa? Sebab syahwat manusia itu karena terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum. Syahwat manusia bisa didompleng dengan makanan dan minuman. Sebab tidak ada sejarahnya orang lapar punya nafsu. Orang kalau lapar jauh daripada bertindak jahat. Kenapa? Untuk berbuat kejahatan saja susah. Jiwanya lemah. Dan orang yang apabila bisa mengendalikan nafsunya daripada nafsu syahwatnya, maka manusia itu akan jauh daripada godaan setan yang terkutuk. Oleh karena itu, di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul bats falyatazawwaj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan melalui daripada riwayat atau Abdullah ibn Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata' minkum al-bas falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau andai kata kalian itu sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu, karena sesungguhnya ketika kalian menikah itu kalian bisa menjaga kemaluan kalian daripada kemaksiatan. Aqgadul basyaru, bisa menjaga pandangan kalian dari sesuatu yang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan anak-anak muda yang masih jomblo. Ketika ngelihat perempuan cantik, otaknya akan berpikir yang lain. Ketika melihat sesuatu yang enggak pantas dilihat, maka akan timbul pikiran kotor pada dirinya. Beda dengan orang yang mempunyai istri. Ketika dia melihat sesuatu atau perempuan cantik, dia akan berpikir, untuk apa? Aku sudah punya yang di rumah lebih cantik daripadanya. Jadi oleh karena itu puasa itu, kata Nabi, bagi anak-anak muda yang sudah punya kemampuan untuk menikah, menikahlah. Karena apa? Aghadul basyar, bisa menjaga pandangan kita dan bisa menjaga kemaluan kita. Lalu bagaimana kalau andai kata anak muda itu belum mampu untuk menikah? Kalau belum mampu untuk menikah, kata Nabi, wa man lam yastati' falaihi bisawm. Kalau andai kata anak muda belum mampu untuk menikah, maka kata Nabi harus melaksanakan pada dirinya puasa. Karena apa? Puasa itu fa innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang berpuasa, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Namun terkadang puasa itu bisa menjadi sesuatu penilaian orang menjadi manusia itu yang serakah. Makanya pendidikan dalam puasa ini kita harus mengendalikan hawa nafsu kita sampai dari sahur sampai buka, dan setelah buka sampai sahur lagi. Ini kadang-kadang akhir zaman ini fenomenanya unik. Kita disuruh menahan hawa nafsu dari ba'da sahur, setelah sahur sampai datangnya beduk maghrib. Namun subhanallah, ternyata mereka nggak sadari mereka digoda setan.
tatkala ingin datang waktu maghrib. Mana buktinya? Nafsunya, subhanallah. Coba kita lihat. Kalau kita ngikutin cara Nabi Muhammad buka cuma pakai korma dan air putih. Tapi kita beda. Ketika datang maghrib, ternyata hawa nafsu kita didorong oleh syaitan untuk memenuhi nafsu syahwat kita. Syahwat makan kita, syahwat minum kita. Sehingga ketika ingin berbuka, itu di meja kita ada es kelapa, ada sirup, ada teh, ada kopi, ada gorengan, ada kolak ini, ada itu, dan segala macam. Sehingga meja penuh. Padahal yang berbuka puasa cuma 4 orang. Sehingga akan menjadi mubazir makanan tersebut. Nah, disinilah menahan hawa nafsu itu bukan menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan hawa nafsu syahwat ketika ingin berbuka. Sebab syaitan mengganggunya di situ. Oleh karena itu perhatian untuk diri kita. Bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa, tahan nafsu syahwat kita untuk membeli banyak makanan yang notabene makanan tersebut kita tidak bisa makan seluruhnya. Bahkan andai pun kita bisa makan semuanya sehingga kita jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking kenyangnya malas buat ngambil wudu, saking kenyangnya susah untuk sujud, saking kenyangnya susah untuk tadarus, saking kenyangnya susah untuk tarawih. Sehingga menyebabkan kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini yang mesti kita tahan. Ketika berbuka, jaga pola makan kita sehingga tidak menjadi orang yang mutawati'un, orang yang berlebih-lebihan di dalam segala sesuatu, terutama berlebihan di dalam makan. Cukup sekedarnya saja. Apa yang kita pengen? Sekedar saja. Sebab perut kita punya batas. Jangan beli berbagai macam makanan yang apabila makanan tersebut tidak termakan menjadi mubazir. Atau membeli banyak makanan lalu ketika kita makan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, susah untuk ibadah. Ya, semoga kita semua bisa menahan hawa nafsu kita. Baik nafsu makan, minum ataupun nafsu syahwat, nafsu berlebihan di dalam berbuat, di dalam berharta, di dalam berkata ataupun di dalam memiliki segala sesuatu. Jangan dekati segala sesuatu yang mubazir. Karena innal mubadzirina ikhwanu syaitan. Sifat mubazir itu sifatnya syaitan. Dan teman-teman syaitan demen dan suka berbuat mubazir. Semoga kita dijauhkan dari syaitan. Dan dijadikan kita orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Sehingga la'allakum tattaqun, kita bisa raih menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan selamat semoga kita sampai kepada Idul Fitri dalam keadaan fitrah yang baik. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.